Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam, kapanpun Anda mendengarkan dan melihat media pembelajaran sejarah ini. Saya harapkan Anda dalam keadaan sehat dan berkecukupan. Amin. Media pembelajaran ini akan membahas mengenai timeline kelahiran, perkembangan, dan keruntuhan, serta beberapa fakta-fakta menarik mengenai Foreign Owned Company atau VOC, yaitu Serikat Dagang Hindia Timur. Sebagai permulaan, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya adalah Yuda Ariwinata sebagai pembuat media pembelajaran ini yang mempunyai harapan ke depannya bahwa Anda yang melihat dan mendengarkan media pembelajaran ini dapat mendapatkan sedikit pemahaman dan barangkali suatu ilmu mengenai garis waktu perkembangan VOC di Indonesia, serta memahami beberapa fakta-fakta menarik yang disajikan secara singkat dan juga mudah dipahami. Baik, sebelumnya jika Anda sudah siap untuk menonton, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Semoga Anda suka dan menikmati media pembelajaran ini. Kelahiran VOC dimulai ketika seorang Belanda yang bernama Van Lieshoten menyalin peta pelayaran milik seorang Portugis yang dianggap sangat rahasia pada zamannya, karena pada saat itu hanya orang-orang Portugis dan beberapa orang Eropa yang berhasil menemukan surga, atau barangkali dapat dikatakan demikian karena rempah-rempah menjadi komoditas unggulan pada saat itu. Peta tersebut dimanfaatkan oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 untuk melakukan ekspedisi pelayaran pertamanya bersama 4 kapal menuju Banten, yaitu merupakan pelabuhan lada terbesar dan utama di Jawa Barat. Ketika para pedagang dan juga orang-orang dari Eropa mulai tahu dan sampai kepada Kepulauan Nusantara, mereka di sana membeli dan menjualnya lagi ke pasar Eropa. Tentunya di sini terjadi persaingan dagang yang menyebabkan harga rempah-rempah ini, khususnya di Eropa dan di Belanda, jatuh. Periode itu terjadi pada tahun 1596 sampai dengan 1602. Berangkat dari kekhawatiran itu, dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama Foreign Owned Company atau VOC di Amsterdam. Pemilihan lambangnya itu terdiri dari dewa laut Yunani, yaitu Poseidon yang memegang garpu bergigi 3 dan Aphrodite yang memegang atribut berupa cermin. Perkembangan VOC selanjutnya ini besar sekali dan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Nusantara. Pada tahun yang sama, yaitu 1602, VOC mendapatkan hak izin dagangnya dari Staten General. Hak izin dagang ini berlaku selama 21 tahun dan perlu diperpanjang setelahnya. Hak izin dagang ini memberikan beberapa keuntungan kepada VOC. Yang pertama, VOC dapat melakukan monopoli perdagangan mulai dari Amerika Selatan dan Asia. Kedua, VOC mendapatkan kelebihan berupa diperbolehkan melakukan diplomasi dengan pemerintah kerajaan yang ada di Asia. Selain itu, dia juga diperbolehkan untuk mempunyai angkatan bersenjata.
sehingga muncul istilah negara dalam negara untuk izin dagang ini. Perkembangan VOC setelahnya berlangsung secara cepat. Dia berhasil mendirikan beberapa benteng-benteng pertahanan. Pada 1605 misalnya, VOC telah berhasil merebut benteng Portugis. Pada tahun 1606, VOC telah mampu mendirikan benteng Fort Orange di Ternate. Pada 1619, VOC telah mampu mendirikan benteng Fort Batavia. Untuk mendirikan benteng Fort Batavia sendiri, yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Jonkheun, di sini berhasil menyingkirkan saingan dagangnya yaitu Inggris dengan melakukan upaya kerjasama dengan Jayawikarta, yaitu pemimpin lokal, untuk merebut Inggris dan mendapatkan hak untuk melakukan monopoli perdagangan di Fort Batavia ini. Perkembangan Batavia yang awalnya merupakan sebuah benteng pertahanan menjadi sebuah kota terus berlangsung sampai dengan perkembangan VOC selanjutnya. Pada tahun 1627, pembangunan besar-besaran di benteng Batavia dan daerah sekitarnya mengikuti gaya arsitektur bangunan yang ada di Den Haag. Selain itu, dibangun pula beberapa meriam-meriam dan juga sarana militer untuk menunjang kegiatan militer VOC di Batavia. Pada 1642 terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu jatuhnya Imperium Malaka sebagai imperium besar pusat perdagangan di Asia Tenggara. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis memberi keuntungan kepada VOC karena setelah Malaka jatuh, maka Batavia muncul sebagai kota dan menggantikan kedudukan Malaka sebelumnya sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pada 1666, VOC juga menuai keberhasilan karena telah berhasil dan menduduki Makassar. Setelah berhasil, dia mendirikan benteng yang bernama Fort Rotterdam. Usaha VOC untuk menaklukkan Jawa ini dilakukan lagi pada saat 1678. Ketika itu VOC memanfaatkan pemberontakan yang dilakukan atau bentuk perebutan wilayah yang dilakukan oleh penguasa Madura pada saat itu yang ingin menguasai wilayah Jawa bagian timur. Ini dimanfaatkan oleh VOC ketika Amangkurat II meminta bantuan. Nantinya VOC melakukan perjanjian dengan imbalan beberapa hak-hak khusus yang menguntungkan VOC tentunya. Pada 1682, suatu keberhasilan besar kembali diraih oleh VOC dengan berhasil menaklukkan seluruh Banten, seluruh Kesultanan Banten yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Pada saat ini, kedudukan Batavia menjadi pusat pelabuhan dan juga sebagai pusat perdagangan semakin besar perannya karena saingannya yaitu Banten telah ditaklukkan. Usaha lain untuk menaklukkan seluruh Jawa berhasil didapatkan VOC setelah dilakukannya Perjanjian Gianti. Perjanjian Gianti sendiri merupakan perjanjian yang membelah Pulau Jawa menjadi beberapa kekuatan di bawah keresidenan. Bagi VOC sendiri, Perjanjian Gianti tidak lebih dari keuntungan-keuntungan
sebagai sebuah usaha panjang, karena saat ini Belanda atau VOC dapat dikatakan sebagai penguasa di tanah Jawa, dan setelah penguasaan ini peran VOC semakin besar, nantinya akan diteruskan oleh pemerintah Belanda langsung setelah VOC bubar ya. Bagaimanapun juga tanah Jawa merupakan pusat dan juga dapat dikatakan sebagai jantung dari Nusantara tersebut. Ketika Pulau Jawa jatuh, maka akan lebih mudah untuk menaklukkan Nusantara secara keseluruhannya. Singkatnya, VOC terus mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh korupsi dari dalam tubuh VOC itu sendiri. Selain itu, perang yang berkepanjangan juga menuntut biaya yang besar, sehingga mengakibatkan VOC ini dikolaps pada tanggal 31 Desember 1799. VOC yang telah runtuh membawa hutang yang besar dan diteruskan oleh pemerintah Belanda nantinya berupa 136,7 juta gulden. Selain meninggalkan hutang, beberapa kantor dagang, gudang, benteng, dan kapal serta daerah kekuasaan yang ada di Nusantara dialihkan kepada pemerintah Belanda. Setelah kita mempelajari tadi ya mengenai timeline mulai dari berdiri sampai dengan keruntuhan dan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, alangkah baiknya kita juga melihat beberapa fakta-fakta menarik mengenai VOC di Nusantara. VOC sendiri sebenarnya dipimpin oleh 17 direktur yang mewakili kamar-kamar dagang, dikenal sebagai Heeren 17. Jadi sebenarnya bukan gubernur jenderal yang memimpin, mereka adalah sebuah perpanjangan tangan dari Heeren 17 ini sendiri. Pusat kegiatan para direktur ini atau pemegang saham ini bergantian di Amsterdam atau di Middelburg. Kenapa di kedua wilayah ini? Karena keduanya merupakan pemegang saham terbesar di tubuh VOC ini. Setiap tahunnya Heeren 17 tidak main-main. Mereka mengirimkan 3 armada ke Nusantara. Armada ini berupa kapal. Yang pertama, kapal ini berangkat pada bulan April dan juga Mei, tiba pada bulan Oktober. Yang kedua, kapal berangkat pada bulan September dan tiba pada bulan Maret atau April. Kapal ketiga pada bulan Desember atau Januari dan tiba pada bulan Juni. Umumnya kapal-kapal ini untuk pertama kalinya singgah ke Banten. Pelayaran dari Belanda ke Banten memakan waktu sekitar 8 sampai dengan 9 bulan. Dengan rutenya melewati Amerika bagian selatan, Tanjung Harapan, Selat Sunda, dan Banten. Pelayaran yang lama ini karena memang harus berhati-hati dan tidak melawan arus yang dapat membahayakan dari keberangkatan armada-armada kapal tersebut. Fakta selanjutnya yaitu untuk melaksanakan tugasnya Heeren 17 menunjuk gubernur jenderal tadi ya. Nantinya di beberapa tempat ada pula yang namanya seorang gubernur saja. Ya ini umumnya menguasai beberapa pusat-pusat
atau wilayah-wilayah strategis yang umumnya merupakan penghasil rempah-rempah atau sebagai kota dagang misalnya, seperti Ambon, Ternate, Banda, Semarang, Makassar. VOC nanti mengangkat seorang gubernur di sana. Untuk di beberapa wilayah lainnya seperti di Manado, Palembang, Padang, dan wilayah di pesisir Pulau Jawa, pesisir utara ya, dan Kalimantan, VOC mengangkat seorang kepala atau Oberkommand dan penguasa atau Gesetzgeber yang nantinya mengawasi perkembangan dan juga sepak terjang VOC di daerah tersebut. Para pedagang VOC dan juga pedagang Eropa, mereka turut menyesuaikan diri dengan masyarakat Asia. Salah satu kebiasaannya nih, nanti ada tuh pembesar-pembesar VOC yang gemar meniru kebiasaan raja-raja di Jawa. Kebiasaan-kebiasaan dalam hal apa? Misalnya, salah satunya nih ada nanti mereka kalau pergi kemana-mana itu gemar ditemani oleh beberapa bawahannya. Selain itu ada juga nanti seperti budak-budak yang memayunginya, seperti itu kurang lebih. Sistem perdagangannya sendiri, VOC menerapkan Breautic Trade dan Armed Trade yang menjadikan ciri VOC dalam melakukan monopoli perdagangan. Ini menjadikan VOC sebagai penguasa dan dapat menyingkirkan para saingannya, khususnya untuk perdagangan rempah-rempah di Hindia Timur. Sekuat apapun VOC ya, pada zamannya kita lihat bahwa dia berhasil menyingkirkan saingannya, dia juga berhasil mendapatkan hak-hak istimewa dengan mengalahkan kekuatan kerajaan-kerajaan yang di Nusantara, ataupun dengan caranya yaitu melakukan diplomasi-diplomasi yang luar biasa. VOC pada akhirnya juga runtuh. Ini juga disebabkan karena beberapa faktor tentunya. Misalnya pada saat itu banyak sekali pejabat tinggi maupun pejabat-pejabat di tingkat rendahan di tubuh VOC yang melakukan kegiatan korupsi. Jadi karena kegiatan korupsi ini mereka bangkrut pada akhirnya. Kegiatan korupsi ini umumnya dananya itu dimanfaatkan oleh pejabat VOC untuk membuat rumah yang megah, yang besar, disertai oleh banyak sekali budak-budak. Ini memerlukan biaya yang besar sehingga mereka melakukan kegiatan korupsi tadi. Selanjutnya, anggaran pegawai yang terlalu besar. Seperti kita lihat bahwa VOC telah berhasil menaklukkan Makassar, mereka telah berhasil menaklukkan Jawa, telah berhasil menaklukkan beberapa daerah di Indonesia bagian timur. Memerlukan biaya yang besar di sini untuk mengurus teritori yang sedemikian luasnya. Karena ketidakmampuan itu menjadi salah satu faktor juga kemunduran dan kebangkrutan dari VOC. Selanjutnya, biaya perang dan beberapa biaya lainnya seperti biaya untuk memadamkan perlawanan rakyat. Selanjutnya, di sini ada utang VOC juga yang besar. Persaingan dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dagang Portugis dan Inggris juga memakan biaya yang besar. Selain itu, ada juga di sini karena kita tahu bahwa sistemnya VOC ini adalah penanaman laba seperti itu. Jadi pemberian laba atau keuntungan kepada pemegang saham ini terus diberikan, walaupun pada saat itu VOC sendiri mengalami kemunduran. Di Belanda sendiri pada
akhir-akhir VOC ini berkembang paham liberalisme, sehingga monopoli perdagangan ini tidak diteruskan karena ditentang oleh mereka yang golongan liberal di Belanda. Selanjutnya, walau kita tahu bahwa Belanda merupakan penjajah, tetapi mereka juga dijajah oleh orang Eropa, yaitu oleh Perancis, tepatnya pada 1795. Ini memberikan pengaruh yang besar. Selain itu, perang-perang di Eropa yang berkecamuk juga memberikan dampak untuk perkembangan VOC ini. Sekian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.